Assalamualaikum, ketemu kembali dengan channel Deddy Yunar, dan seperti biasa kita akan membahas mengenai affiliate ya, baik itu TikTok affiliate maupun juga Shopee affiliate. Nah, kali ini kita akan spesifik membahas mengenai editing video. Ya, mungkin kalau kalian yang sudah terbiasa membuat video-video konten di TikTok, tentunya kalian sudah paham ya bahwa kalian tentu akan membutuhkan alat bantu berupa aplikasi atau software untuk editing video. Nah, tentu saja yang namanya editing video itu nggak bisa sembarangan ya. Karena kalau kalian bikin video asal-asalan, kualitas video yang akan kalian hasilkan tentu saja juga ya asal-asalan juga. Nah, karena itu mari kita membahas mengenai video editing untuk TikTok. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tetap bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel Deddy Yunar ini. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa video TikTok saat ini menjadi tren ya tentunya ya. Karena memang video-video di TikTok selain menjadi trending dan menjadi idola anak muda sekarang, tentunya kalian juga bisa menjadi TikTok affiliate dan mendapatkan cuan dari sana. Nah, tapi kembali lagi, apakah kalian akan membuat video asal-asalan? Tentu saja tidak ya, karena ketika kita memutuskan menjadi seorang TikTok affiliate, tentu saja kita harus memastikan bahwa video yang kita buat itu berkualitas ya, sehingga orang yang menonton itu betah untuk menonton video-video kita. Ya, tentu saja selain kemampuan public speaking yang bagus, selain juga ide cerita, selain juga kualitas gambar yang bagus, dan produk yang bagus, kalian tidak boleh lupa ya bahwa kualitas editing video yang baik itu tentu saja akan sangat berpengaruh. Nah, kali ini kita tidak akan membahas mengenai detail bagaimana cara mengedit video ya, mungkin kalian sebagian sudah paham. Di video kali ini, aku hanya ingin mereview beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan sebagai pemula ya, sebagai TikTok affiliate untuk mengedit video-video kalian dengan sangat mudah. Nah, ada 3 aplikasi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah CapCut, yang kedua adalah VN Video Editor, dan yang ketiga adalah InShot. Nah, apa saja perbedaan dari ketiga video editor ini? Apa kelebihan dan kekurangannya? Mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah CapCut. CapCut ini kita tahu bahwa ini menjadi video editor yang sangat populer ya sejak adanya TikTok saat ini. Ditambah lagi, CapCut ini memiliki banyak template yang sangat berguna sekali, terutama buat kalian yang suka bermain TikTok ya. Tapi tidak hanya sekedar untuk video trending saja, CapCut tentu saja bisa kalian gunakan untuk mengedit video affiliate ya. Untuk kalian yang berjualan produk, tentu saja CapCut ini sangat membantu sekali. Nah, kelebihan CapCut yang pertama adalah memang secara interface atau tampak mukanya itu sangat mudah dipahami ya. Dan di CapCut itu memiliki kelebihan, dia memiliki banyak fitur-fitur, banyak template, banyak menu editing yang bisa kalian gunakan dan bisa kalian explore. Bahkan sampai untuk suara, untuk tampilan, semua itu ada di CapCut. Ditambah lagi seperti yang aku bilang tadi, CapCut ini memiliki banyak template yang sudah tinggal pakai aja ya. Kalian tinggal masukkan videonya saja, itu kalian sudah bisa membuat sebuah video yang menarik. Karena template-templatenya CapCut ini, itu sudah tersedia dengan banyak ya, dan kalian tinggal pakai saja. Memang ada beberapa template dan menu editing yang harus berbayar, tapi sebenarnya dengan kalian menggunakan CapCut yang gratis aja, itu sebetulnya sudah sangat memadai ya. Sudah sangat cukup untuk kalian membuat video-video yang bagus. Selain itu, kalau kita bicara tampilan, memang kalau aku bandingkan ya antara CapCut, VN, dan InShot, itu sebenarnya CapCut ini sangat mudah sekali ya. Hanya saja memang butuh pembiasaan. Dan satu lagi yang tidak kalah penting adalah CapCut itu memungkinkan kita untuk mengekspor video dalam format Full HD ya. Jadi kalian sudah bisa membuat format yang tertinggi sehingga kualitas video yang dihasilkan dari CapCut itu sudah sangat oke. Namun di balik kelebihannya, CapCut tentu saja ada kekurangannya. Nah, kekurangannya mungkin tidak dalam hal teknis ya, tapi lebih kepada faktor biaya. Karena memang kalau kalian ingin menggunakan CapCut yang full service itu mau tidak mau kalian harus membayar sejumlah uang. Dan kalau nggak salah itu sekitar 700 ribuan ya per tahun. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan banyak fitur-fitur yang bermanfaat, tentu saja kalian harus membayar lebih untuk menggunakan CapCut. Tapi kembali lagi ya, kalau menurutku, kalau kalian sebagai pemula, kalian nggak perlu deh buru-buru untuk membeli CapCut yang pro ya. Kalian pakai CapCut yang gratis aja, itu sudah sangat oke. Kalian sudah bisa menghasilkan video yang menurutku sudah oke banget ya. Sudah cukup banget, sudah kualitasnya sudah bagus. Cuman kalau berdasarkan pengalamanku pribadi, ada satu yang menurutku agak sedikit mengganggu ya. Karena
pada saat aku mencoba untuk mengekspor video hanya di kualitas 1080 HD aja dan bukan 4K, tapi itu ekspornya cukup lama. Nah, aku nggak tahu apakah itu karena keterbatasan di alatku atau mungkin teman-teman yang lain mungkin merasakan hal yang sama. Coba kalian komen ya. Oke, selanjutnya yang kedua yang bisa kita gunakan untuk mengedit video adalah VN Video Editor. Nah, ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan CapCut ya. Dan aku sendiri sebenarnya dulu adalah penggemar fanatik VN Video Editor. Tapi kesini-sininya aku sudah sedikit mulai berkurang untuk menggunakan VN Video Editor ini karena setelah aku bandingkan ternyata template-template di CapCut itu ternyata banyak banget dan aku sudah sangat puas dengan menggunakan CapCut. Jadi untuk saat ini porsi penggunaan VN Video Editor itu di aku tuh agak sedikit berkurang karena memang secara fitur-fitur aku merasa bahwa CapCut itu jauh lebih baik. Dan satu hal yang aku perhatikan dari VN Video Editor adalah interface-nya. Aku sedikit kebingungan ya untuk menggunakan VN ini karena ada beberapa fitur-fitur, ada beberapa menu itu yang seperti tersembunyi ya. Kadang-kadang kita harus nyari-nyari dulu, ini di mana nih ya, sehingga nggak ketemu langsung. Sementara kalau aku menggunakan CapCut, itu aku klik menunya semua dan itu sudah terpampang nyata ya. Jadi aku nggak perlu nyari-nyari lagi. Sebenarnya antara VN Video Editor dengan CapCut itu sebenarnya hampir sama aja ya. Sama-sama mahal. Tapi menurutku karena memang CapCut punya kelebihan di template-templatenya yang bagus-bagus dan banyak variannya, maka setidaknya kalau kita bandingkan secara langsung, untuk saat ini CapCut itu jauh lebih unggul. Walaupun sebenarnya secara kualitas editing, VN itu juga sudah sangat memadai ya, dan sudah juga bisa mengekspor file dengan format 4K. Lalu untuk yang ketiga adalah InShot. Nah, aku sebenarnya adalah pengguna InShot juga ya, dan aku suka InShot itu adalah karena tampilannya yang sangat simpel. Menu-menunya juga simple, tapi ini masalahnya, saking simpelnya menu-menunya juga tidak terlalu lengkap seperti CapCut dan VN. Tapi kalau kalian ingin membuat konten-konten yang simple, tidak terlalu banyak editing, tidak terlalu banyak pernak-perniknya, maka InShot bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kalian. Oh ya, ada satu kekurangan dari InShot Pro ini menurutku ya, kalau kalian tidak menggunakan yang Pro, maka setiap video yang dihasilkan atau setiap video yang diekspor dari InShot itu akan menggunakan watermark. Nah, ini akan sangat mengganggu sekali ya. Beda dengan CapCut dan VN karena mereka tidak menggunakan watermark meskipun kita tidak menggunakan yang Pro. Dari sisi instalasi, memang InShot kalau menurutku paling ringan ya, dan itu sangat terasa sekali di handphoneku. Dan ketika aku mengekspor video hasil editing, itu aku rasakan jauh lebih cepat menggunakan InShot ekspornya dibandingkan menggunakan CapCut atau VN Video Editor. Makanya tadi aku bilang, kalau kalian adalah pengguna casual aja ya, yang kalian nggak butuh banyak editing, tapi kalian ingin membuat video yang simple dan kualitasnya tetap oke, maka InShot bisa menjadi pilihan kalian. Sementara kalau kalian adalah pengguna video editing yang lebih advance, ya yang lebih banyak fitur-fiturnya, yang lebih banyak menu-menunya, yang lebih banyak template-nya, maka aku sarankan kalian menggunakan VN atau CapCut saja. Jadi ini kembali lagi kepada preferensi masing-masing ya. Tapi kalau berdasarkan pengalamanku, maka aku merasakan secara fitur yang paling lengkap adalah CapCut. Tapi kalau secara kemudahan, maka lebih baik pakai InShot aja. Itu sudah sangat perfect ya menurutku. Sebenarnya ada video-video editor yang lainnya yang bisa kalian gunakan ya, seperti Filmora dan lain-lain. Tapi aku lebih merekomendasikan 3 video editor ini karena lebih simple ya untuk kalian. Dan sebenarnya juga Canva juga bisa digunakan untuk mengedit video ya. Ya kita tahu Canva banyak digunakan oleh para pemain sosial media. Namun aku tidak merekomendasikan Canva untuk menjadi video editing ya, karena menurutku sih Canva memang bukan spesialis video editor. Tapi kalau kalian misalnya lebih banyak menggunakan untuk editing tulisan atau gambar, maka mungkin Canva adalah jawaban yang tepat. Oke, jadi cukup sekian dulu pembahasan kita mengenai aplikasi video editing, dan semoga ini bisa membantu ya buat teman-teman para TikTok affiliate yang masih pemula, yang masih bingung nih mau edit pakai apa. Kalau kalian menggunakan aplikasi video editing lainnya, boleh dong tinggalkan komen ya, biar kita juga tahu nih kalian menggunakan video editing apa. Oke, jadi cukup sekian dulu video kita kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang pemula ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tetap bisa menikmati video-video terbaru dari channel Deddy Yunar ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.